الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu wanita Al-Irsyad PC Jakarta Timur yang berbahagia, kesempatan kali ini insyaallah kita mengadakan kajian online. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kajian online ini. Kita saat ini berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah, yang beberapa saat lagi insyaallah kita akan masuki bulan Muharram, bulan pertama di kalender Hijriah. Dan bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah dan Rajab itu termasuk 4 bulan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dimana kita diminta untuk tidak melakukan kezaliman. Sebaliknya kita diminta untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan yang insyaallah nilainya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, maka tentunya balasannya akan berlipat-lipat ganda. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini terambil kata harrama yuharrimu, yang diharamkan. Muharram yang diharamkan. Banyak sekali di dalam Al-Quran larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jauhkan. Maka sebaiknya insyaallah memasuki bulan Muharram kita dalam kondisi memelihara diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengisi di bulan Muharram ini dengan berbagai aktivitas kebaikan yang dapat memberikan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat baik, berbuat manfaat kepada sesama manusia, karena kualitas seseorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu-ibu yang berbahagia, bahwa kita ketahui bulan Muharram adalah tonggak sejarah Islam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semasa lahirnya pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Ketika Nabi menerima wahyu, maka tahun-tahun setelahnya disebut dengan tahun kenabian, as-sanah an-nubuwah. Maka setelah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di dalam proses selanjutnya tahun kenabian itu berakhir di tahun ke-13 kenabian.
Jadi Nabi bersama para sahabat berada di kota Mekah selama 13 tahun. Setelah itu Nabi bersama para sahabat mengikuti perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di saat pemerintahan Umar bin Khattab, disitulah awal pertama ditentukan tahun Hijriyah. Karena pada saat itu terjadi masalah, ada dua orang yang berselisih paham tentang waktu pada saat itu untuk membayar hutangnya. Seseorang berhutang dan lantas dia berjanji untuk membayar. Ketika si pemberi hutang tersebut lupa untuk menagih dan ini sudah lewat jatuh temponya, maka yang memberikan hutang itu menagih, "Wahai saudaraku, kau sudah lewat jatuh temponya untuk membayar." Maka dengan berkilah orang yang berhutang tadi mengatakan, "Saya janji untuk bayar kepada Anda, katakanlah bulan Zulhijjah yang lalu. Berarti saya akan bayar lagi bulan Zulhijjah yang akan datang." Pada saat itu tidak ada tahun, yang ada bulan. Maka hal ini diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka diputuskanlah bahwa untuk mengatasi problema yang terjadi adalah kita harus memiliki tahun sebagai ketetapan daripada waktu dalam setahun. Maka dia lakukanlah musyawarah. Di dalam musyawarah kaum muslimin ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa sebaiknya waktu tahun bagi umat Islam ditentukan ketika Nabi lahir. Ada yang mengatakan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada juga yang mengatakan hari kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, musyawarah mengambil keputusan terhadap pendapat yang mengatakan kita hitung waktu tersebut berdasarkan Nabi pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Ala kulli hal, pendapat inilah yang diambil sebagai waktu ketetapan untuk mengukur satu tahun. Maka kalau kita perhatikan, alhamdulillah, ketika tahun tersebut berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka ini membawa kepada sebuah perubahan yang sangat besar, perkembangan yang sangat dahsyat, di mana setelah berhijrah Nabi bersama para sahabat membangun peradaban di kota Madinah, sehingga berkembang ajaran Islam sampai kepada daerah-daerah belahan di muka bumi ini melalui beberapa penaklukan negara-negara yang berada di luar Jazirah Arab. Sedangkan kalau seseorang atau umat Islam pada saat itu menentukan tahun berdasarkan kelahiran nabinya, maka ini yang muncul adalah sikap pengkultusan terhadap individu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, hari atau di mana tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam ditetapkan sebagai tahun Masehi. Nah, ini lebih condong kepada pengkultusan individu. Tapi ketika tahun itu berdasarkan Hijriyah, maka insya Allah akan membawa kepada perkembangan pertumbuhan yang sangat pesat. Karena kata-kata hijrah terambil dari kata hajara. Hajara itu berarti berpindah. Berpindah, ada berpindah karena tempat, ada berpindah karena situasi, kondisi mental, perubahan dari sikap akidah, akhlak dan sebagainya. Maka dalam kaitan ini kita akan lihat ada makna hijrah secara maknawi, ada hijrah secara bukan maknawi. Kalau maknawi berarti hijrah diartikan sebagai sebuah perubahan yang membawa kepada perkembangan yang lebih besar.
Kalau hijrah yang kedua adalah hijrah makani, hanya berpindah tempat. Sebagaimana Nabi bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ma'nawi ini maknanya lebih dalam. Bukan hanya sekedar pindah tempat. Tapi ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi yang dikatakan orang yang berhijrah, berpindah, bukan sekedar berpindah tempat, bukan berpindah sebatas wilayah, tapi berpindahnya seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berupaya untuk berubah, berupaya untuk meninggalkan maasi, meninggalkan maksiat-maksiat, dan dia berusaha untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempraktekkan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah disebut sebagai seorang muhajir yang waktunya tidak terbatas. Kapan saja dia melakukan sebuah perubahan, dia melakukan sebuah inovasi, dia melakukan sebuah hal yang bisa membawa dia kepada hal yang lebih baik lagi. Karena tadi dikatakan hadisnya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang berhijrah adalah orang yang senantiasa berupaya meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslimah, tentunya setelah dia baligh, memiliki kewajiban untuk menutup hijabnya, menutup tubuhnya dengan hijab agar tidak nampak auratnya. Kalau ini dilakukan, berarti dia berupaya untuk berbuat sesuatu yang melindungi dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya pindah dari pakaian-pakaian tradisi-tradisi jahiliyah kepada pakaian-pakaian busana-busana muslimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tadinya berbuat hal-hal yang tidak baik, akhlaknya buruk, maka ketika dia melakukan perubahan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk tadi dan berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, maka dia disebut sebagai seorang muhajir dan lain-lain sebagainya. Yang ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mengadakan sebuah perubahan. Kata Nabi Muhammad SAW, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Jangan sama saja hari kemarin dengan hari sekarang, itu kata Nabi rugi. Maka lakukanlah perubahan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah dari sesuatu yang kita anggap sepele, mulailah dari hal-hal yang kita remehkan. Terkadang kita meremehkan hal-hal yang kecil, padahal sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sunnah-sunnah yang kecil, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sunnah-sunnah yang lebih besar lagi. Kalau kita berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah-ibadah kita, yang tadinya kita mungkin malas untuk sholat jamaah, malas untuk membaca Al-Quran secara rutin, malas untuk mengikuti berbagai kajian-kajian, tapi dengan semangat perubahan, dengan semangat hijrah, maka dia berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, untuk meningkatkan daripada intelektual, hal-hal yang bersifat individu, akal fikirannya. Maka ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah sebuah hal yang baik. Maka ketika seseorang berupaya untuk melakukan hijrah tersebut, namun belum misalkan sampai kepada titik di mana dia seharusnya berada, maka sudah dianggap dia melakukan proses hijrah tersebut. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 100 mengatakan bahwasanya ada seseorang yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ingin melakukan perubahan, dia ingin sampai ke Madinah
bersama Nabi dan para sahabatnya. Namun di tengah jalan dia meninggal. Takdir Allah menunjukkan bahwa dia tidak sampai ke Madinah. Maka turun ayat yang mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang sudah bersiap-siap untuk berhijrah, melakukan perubahan, melakukan perpindahan, baik perpindahan secara tempat maupun perpindahan secara maknawi, akhlak, perubahan ke arah yang lebih baik lagi, di tengah peristiwa tersebut dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh pahalanya sudah sampai kepada dia. Maka jangan menunda-nunda kebaikan. Seseorang yang berniat untuk haji, maka lakukanlah niat itu dengan sungguh-sungguh dan lakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses daripada perubahan tersebut agar dia bisa berhaji atau umrah. Namun ketika dia melakukan proses untuk melakukan perubahan tersebut, untuk berupaya untuk pergi haji atau umrah tersebut, dia menabung, dia melakukan upaya-upaya percepatan untuk supaya bisa pergi haji dan umrah. Namun misalkan dia sampai ajalnya belum bisa melaksanakan haji dan umrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi orang tersebut sudah sampai kepadanya pahala haji, pahala umrohnya. Maka niat saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pelaksanaan eksekusi daripada niat baik tersebut. Maka ibu-ibu, wanita al-irsyad yang berbahagia, kesempatan di bulan Muharram ini, kesempatan momen hijriah ini, melakukanlah sebuah perubahan, lakukanlah sebuah peningkatan daripada amal saleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Jangan pernah sekali lagi menunda kebaikan tersebut, karena tentunya seseorang yang lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat apa yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon. Semoga insya Allah Allah berikan motivasi kepada kita, semangat kepada kita untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.